Anak bininya maghrib nggak kenal ibadah. Tuh ngerti? Suara yang ada di rumah maghrib isya handphone, televisi. Tuh, lalu mau peka sama lingkungan? Oh enggak, yang penting gue. Tuh, tetangga mau susah, mau apa saya bodo amat. Tuh, tapi orang yang belajar agama kata orang nggak usah begitu. Tuh ngerti? Kenapa? Karena ketika dia belajar ilmu agama lalu dia ngerti, lalu dia dapati makmur rezeki dari Allah, kekayaan dia telah terhiasi dengan ilmu. Apa yang peduli? Mau bantu orang. Ini kata mutiara Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata sebagai berikut. Ta'allamul ilma, belajar oleh kalian ilmu. Das ilmu syariat ya. Ilmu syariat. Artinya hukum-hukum keagamaan, lalu hukum-hukum ya yang ilmu-ilmu yang menjadikan kita yakin akan keesaan Allah Ta'ala dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ilmu tauhid. Ta'allamul ilma, belajar oleh kalian akan ilmu itu. Itu maksudnya ilmu-ilmu ya yang merupakan syariat Nabi Muhammad SAW yang wajib-wajib untuk kita pelajari. Pelajari ilmu agama. Tuh, pelajari oleh kalian. Tuh perintah tuh, ini kalimat perintah. Ta'allamul ilma, belajar oleh kalian akan ilmu syariat itu. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya ilmu tuh, ilmu syariat agama. Kalau kalian yang beragama Islam, bertuhankan kepada Allah, bernabikan kepada Muhammad SAW dalam syariat, belajar itu ilmu, fa'innahu, maka sesungguhnya itu ilmu zainun, ya, sebagai hiasan. Tuh, hiasan berarti dekor indah. Tuh. Bagi siapa? Lil ghani, bagi orang kaya. Tuh, fa innahu zainun lil ghani, karena sesungguhnya itu merupakan hiasan bagi orang kaya. Tuh, orang kaya, tuh, jadi wangi harta yang dia miliki dengan kekayaan yang Allah berikan ketika dia ada ilmu. Pasti ilmu nuntun ente untuk keluarin zakat. Tuh, ngerti ya? Dengan ente belajar ilmu, lalu ente usaha di dunia dengan ilmu, ya, dan Allah kasih nasib ente baik, rezeki ente makmur, usaha ente maju segala macamnya. Ilmu yang ente pelajari tentang ajaran agama menjelaskan hukum-hukum harta yang bata barisan tertentu dikeluarin zakat. Tuh ngerti? Atau harta yang lebih dari kecukupan, ya. Ilmu yang ente pelajari, hadir majlis ilmu, menerangkan keutamaan bantu orang yang dalam butuh. Sehingga ente dengan dorongan ilmu tadi ente bantu orang nggak mampu, bukan zakat. Bantu orang nggak mampu, tuh ngerti? Bantu orang segala macamnya, nolong orang dengan kelebihan ente dari harta yang ente miliki, ngerti? Maka ente punya pandangan tersendiri di lingkungan di mana ente tinggal. Tuh, jadi indah kekayaan yang ente miliki. Tuh, ngerti? Jadi apa? Karena kekayaan ente tadi diliputi dengan ilmu. Ingat, ente bukan orang berilmu ya, tapi ente belajar ilmu. Kan banyak orang yang berharta murah tangan, lebih banyak yang pelit sih di akhir zaman. Di akhir zaman banyak yang pelit. Yang baik, tapi ingat baik bukan ngambil keuntungan ya. Kalau besok ya bentar apa ya masa-masa kampanye pada baik orang. Itu mah ada kepentingan, Bu. Ini ada mengarah baik dia. Dengan sebatas kemampuan dia. Tahu ngerti? Jadi orang yang punya harta, tahu ngerti? Ya. Apa yang namanya akan menjadi hiasan buat dia akan kekayaannya kalau dia belajar ilmu. Paham deh? Kenapa? Karena pasti kekayaan yang dia miliki dengan ilmu yang dia pelajari sejak dia anak-anak dari orang tuanya, apalagi sejak balik dia terus belajar, ya pasti itu nih dia nggak akan dibawa sombong oleh kekayaannya. Kenapa? Karena ilmu memberitahu sombong itu tercela, sehingga dia nggak sombong dengan kekayaannya. Tuh. Nah, Imam Ali kan bilang belajar ilmu buat semua nih kita yang beragama Islam. Oh, berarti kalau anda yang beragama Islam belajar ilmu agama, ternyata anda Allah kehendaki jadi orang kaya. Tuh, anda punya hiasan. Tuh, ngerti? Tapi nggak setiap orang Islam kaya. Gimana? Wa'aunun lil fakir. Dan ilmu, dia akan menjadi penolong. Penolong, pembela, pembantu bagi orang miskin. Tuh, ngerti ya? Jadi anda yang anda orang yang digolongkan miskin menurut agama, tuh ngerti? Ya, tapi kemiskinan anda enggak mengarah anda kepada perbuatan hina, nyolong, tuh ngerti? Nyolong, ngerampok, jual narkoba segala macamnya, tuh ngerti? Sehingga anda tertolong, tuh ngerti? Ya, dari hal-hal yang menjadikan anda hina atau menjadikan anda naudzubillah atau menjadikan kehormatan ente diinjak orang kaya, tuh ngerti? Hanya dengan ilmu. Kenapa? Tuh, karena ya walastu aqulu inna tubihi, tuh ngerti? Ya. Walakin yad'u ilal qanaah. Tuh. Jadi kata Imam Ali, bukan aku bermaksud
Ngerti? Buat orang miskin tadi, ya, dengan dia menuntut ilmu, ya, lalu dia dengan ilmu tadi untuk mencari dunia atau mencari kaya, bukan. Akan tapi ilmu tadi akhirnya jadi mendorong ente merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada ente saat ini. Ngerti ya? Artinya ini orang miskin, ngerti? Miskin, sementara kan dia butuh kebutuhan, butuh dong. Kebutuhan yang dia harus penuhi, sementara dia jalan dari rumah pagi bawa karung. Ngapain? Nyari botol aqua. Ngerti? Nyari botol aqua, nyari botol apa kaleng Pocari Sweet. Ngerti? Mahal itu. Sekilo 8.000 itu. Kata orang sekarang 10.000. Kalau beriban enggak, deseng. Tuh, dikumpulin sama dia. Nanti waktu-waktu tertentu dia sempetin waktu hadir majlis ilmu. Berarti belajar ilmu agama itu. Tuh, ngerti? Maka orang yang belajar ilmu agama, kalau keadaan dia miskin, tuh nih, nggak akan tuh ngerti, dia dengan belajar ilmu agama, lalu dengan kemiskinan yang dia jalankan selama ini, ya, ke depannya kita nggak tahu, nggak akan tuh ngerti, ya, merendahkan dia punya kehormatan di mata manusia, enggak. Paham deh? Kan banyak orang sekarang miskin, naudzubillah, dia adu domba mau. Tuh ngerti, dia adu domba mau, disuruh jual narkoba mau, disuruh jadi mata-mata di kampung lo, kapan tuh motor pemiliknya kosong, jadi mana mau, nyata lo, tuh nggak belajar agama. Tapi kalau dia belajar agama nggak mungkin mau begitu, tuh ngerti, dia nggak mau. Bahkan justru kebiasaan dia begadang, jadi mau ngamanin lingkungan, padahal hansip bukan, kamtip bukan, tuh ngerti, tapi dia mau peduli, ketika ada warga-warga yang ada kenali, kok dicuriga, tuh ngerti, paham deh? Berarti orang belajar agama. Tuh ngerti? Sehingga apapun yang dia lihat ya di lingkungan dia saat dia lagi melek mata malam hari, ya kan dicuriga. Tuh ngerti? Seandainya kata yang lewat lo curiga nyolong motor, kan bukan motor lo, enggak. Tuh ngerti? Apa yang orang itu miliki dalam benda harta bendanya, ya itu aneh pikirkan ke diri anda. Bagaimana kalau yang punya motor itu anda lalu dicorong orang? Oh, orang miskin bisa begitu. Tuh ngerti? Kapan? Ketika dia belajar agama. Tapi kalau belajar agama nggak bisa, tuh ngerti? Nggak bisa dia nongkrong tengah malam bengong lalu ada orang mau nyolong motor di kampung dia, tuh ngerti? Didekatin sama yang mau nyolong, pepetin dia tuh, ajak ngomong, alihkan perhatian dia, nanya-nanya pura-pura ada kontrakan kosong nggak segala macamnya. Maaf ini ilmu nggak bikin di rumah ya, tuh ngerti? Ajak ngobrol, kasih kopi, temannya yang satu berbuat, tuh ngerti? Kalau dia punya ilmu agama pasti peka dia, siapa ini orang? Kok nggak kenal malam toto datang open? Tuh ngerti? Tadi ini orang kayak berdua nih, yang satu mana nih? Tuh harus dipeka, curiga deh. Tapi kan nyata kagak. Kenapa? Karena udah umum sekarang nggak belajar agama. Tuh jangan kata belajar agama sifat punya rasa kemanusiaan ya. Buat kewajiban sama agama nggak mau. Tuh sholat nggak ngerti ilmu, Quran nggak bisa baca. Tuh ngerti? Usaha nggak peduli halal haram. Lalu mau peka sama lingkungan, mustahil. Anak bininya hancur nggak buka aurat, nggak nutup aurat. Tuh ngerti? Anak bininya maghrib nggak kenal ibadah, tuh ngerti? Suara yang ada di rumah maghrib isya handphone, televisi, tuh. Lalu mau peka sama lingkungan, oh enggak, yang penting gue, tuh. Tetangga mau susah, mau apa saya bodo amat, tuh. Tapi orang yang belajar agama kata nggak usah begitu, tuh ngerti? Kenapa? Karena ketika dia belajar ilmu agama lalu dia ngerti, lalu dia dapati makmur rezeki dari Allah, kekayaan dia telah terhiasi dengan ilmu. Apa yang peduli? Mau bantu orang, mau nolong orang. Tuh ngerti? Kekayaannya sejuta semacam ya. Ada kaya dengan pangkat, ada kaya dengan jabatan, ada kaya dengan wewenang, ada kaya dengan apa semacam yang dia miliki lah. Ibarat kata dia sama warga tahu-tahu ditokohkan. Tuh ngerti? Artinya dia nggak mentokohkan diri, tapi karena orang lihat ya jejak rekamnya bagus, tahu-tahu dia diangkat tokoh pemuda. Dia belajar agama, tuh deh. Maka julukan yang orang berikan kepada dia dan dia nggak merasa seperti itu, dia nggak sia-siakan, emang benar digunakan buat kebaikan orang yang sangat baik sama dia, berkah ilmu agama. Tapi kalau nggak berkah ilmu nggak mau, tuh deh. Ada orang susah jelas dia nggak mau nolong kecuali tuh deh dia merasa orang itu datang ke gue, tuh deh. Sehingga apa? Nah, biar tahu lo butuh gue, itu orang sombong namanya, berarti nggak ada ilmu itu. Di kita kenyataan hidup begitu seperti itu, dunia kita seperti itu sekarang. Tuh. Jadi nggak ada orang dengan kesadaran mau nolong kita, nggak ada, karena nggak ada ilmu. Tuh, ketika dia berbuat baik waspada itu. Ada apa? Oh, ternyata tahun besok pemilihan MMK, pantesan open, pantesan baik. Oh, berharap dia yang menang. Ya, udah kalau bicara agama dunia harus diterangkan. Karena agama adanya lebih dulu sebelum dunia. Tahu ngerti? Berarti kehidupan dunia itu bisa dibaca dengan agama.
Tuh, langkah manusia pun, otak manusia nggak bisa dibaca. Hati yang berilmu. Tuh, kebaca dia apa tujuannya, niatnya. Alhamdulillah. Gila, malam amat. Itu cuma pakai setengah 4 subuh sih. Itu jam mati jangan dipajang kenapa? Pakai tinggi sih naruh. Yang bikin jam naruh tinggi itu di akhirnya kalau mati malas ganti baterai. Itu kan tinggi banget tuh jam tuh. Mau ngambil pakai apa coba? Tangga si Iwan juga asing nggak nyampe itu. Itu kan tinggi itu. Itu mati itu jam tuh. Dari tadi aneh datang udah terus ngampat kaget aneh. Tuh. Nah, artinya apa yang menjadi perintah agama buat kita? Contoh wajib menuntut ilmu. Tuh, yakinkan semua kemuliaan kembali buat kita. Miskinnya nggak jadi menghinakan diri. Inti maaf, minta apa ya? Banyak inti orang-orang yang nggak mampu dihinakan sama orang mampu itu. Tuh, ngerti? Kenapa dia mau dihinakan kehormatan atau harga dia sebagai manusia? Karena lo merasa lo butuh dia. Tapi kalau belajar agama nggak mungkin begitu. Ye susah sih susah, pantang gue dihinain. Banyak orang Islam begitu. Tuh ngerti? Gue susah tapi nggak begini cara lo ya. Banyak kan yang begitu, nggak terima gitu dia diperlakukan hina oleh orang berduit. Kan dia punya harga diri. Yakinkan berarti ada ilmu agama itu. Tuh nih, minimal tuh dia punya iman kepada Allah. Tuh ngerti? Sehingga apa? Sehingga dia nggak terima perlakuan hina orang yang dianggap mampu, ya, atau dia kerja kepada dia nggak bisa dia. Tuh ibaratnya jadi supir ya, toto pagi bos, kamu nggak cuci mobil saya. Tuh berlebihan kata-katanya bisa ngamuk orang. Tapi ketika dia emang nggak punya ilmu, segala, ya pak maaf pak saya ketiduran saya mau cuci, emang dasar kamu kalau saya bertin mau kerja di mana? Jangan pak, ini najis naudzubillah. Itu udah dihina, la ilaha illallah. Tuh nanti berapa tahun lo kerja sama tuh orang yang sekarang lo anggap kaya? 5 tahun. Berarti sebelum 5 tahun lo berapa tahun hidup? Siapa yang ngasih lo rezeki? Siapa yang ngasih lo makan? Oh ngerti ya? Kan sampai menghinakan. Tapi ketika dia punya ilmu agama, kemiskinan tadi menolong dia untuk apa? Untuk nggak menjadi dia apa yang namanya hina dalam suatu perbuatan atau dihinakan oleh manusia, enggak. Apa? Karena dia punya kelebihan apa? Ya gue nggak bisa kerja di kantor, di perusahaan, di pabrik segala macamnya. Iya gue bisa jadi pemulung. Tuh nih, lo melihat gue jadi pemulung hina, tapi maaf gue mulia. Apa? Jadi gue nggak terjumus dalam apa? Dalam kurir narkoba. Tuh nih, gue nggak jadi nyolong, gue nggak jadi segala macamnya, gue nggak jadi ngemis-ngemis. Tuh nih, mulia nih. Berarti dia merasa cukup dengan itu. Kali-kali ntar dia kumpulin jadi buka usaha. Tuh nih, mulia karena ilmu. Terus ingat Malik belajar ilmu agama belajar. Apa? Dia hiasan bagi orang yang dianggap kaya. Tuh nih, dan dia juga jadi penolong bagi orang yang dianggap masih fakir. Dia belajar agama masih fakir. Tuh nih, tertolong ente dengan kefakiran itu berkah ilmu. Kenapa? Ente nggak jual agama. Tuh nih, dan nggak mudah diadu domba. Paham maksudnya? Tuh kan orang sekarang yang gampang dibegoin segala macamnya tuh. Ente karena nggak punya ilmu. Tuh ente ada dibodohi ente, diajak begadang segala macam. Kesian belum SMA mata udah labor main handphone. Iya kena naudzubillah. Anak tiap pulang dari mana malam ada anak yang suka ngaji nih malam ini juga main game kesian. Tuh ngerti? Mata lu labur, tolol. Ulama-ulama banyak bilang kalau bisa baca Quran jangan pakai handphone. Tuh ngerti? Kenapa? Karena kalau ente baca Quran dari kitab, dari Quran ya, tuh nih, manfaatnya satu apa? Menjadikan mata ente terang. Tapi kalau ente baca Quran pakai handphone, bener dapat pahala. Tapi apa? Tapi penglihatan matanya jadi berkurang. Kenapa? Karena sinar itu. Bilang hebat wali Allah. Tuh ngerti? Tuh Abu Bakar Adni almarhum Allah yarhamuh. Tuh ngerti? Jadi ente yang baca Quran pakai handphone, tetap lebih afdal pakai mushaf. Arti mushaf itu kitab Quran. Karena memandang baca Quran dengan mushaf yujlil basar, menerangkan mata. Sedangkan membaca Quran bil jawal, arti jawal tuh handphone, yud'iful basar, melemahkan mata. Melemahkan mata. Baca deh Quran pakai handphone. Ngerti? Benar ada pahala membaca. Ngerti? Tapi di situ ada bahaya. Ngerti? Apa? Karena menjadikan mata ente labur akhirnya. Padahal baca Quran, ngerti? Sehingga pakai yang afdal, pakai ini. Ini bocor-bocor Quran main game. La ilaha illallah. Dapat apa ente? Tuh ngerti? Kenikmatan apa yang ente dapat? Tuh ngerti? Akhirnya dengan ente menghabiskan waktu di dengan game, subuh lu terlambat. Tuh ngerti? Berarti ente menjurus kepada kemiskinan yang menghinakan diri ente. Sekarang atau akan datang. Bukti nyata. Tuh ngerti? Naudzubillah, sayang jangan. Yakinkan mereka yang buat game emang mereka bikin itu untuk merusak generasi Islam, bukan untuk anak cucu turunan mereka. Sehingga tidak ada orang yang dari mereka para pembuat game anak-anak mereka menggandrunginya, nggak ada.
Yang menggaduh game orang Islam ente. Dan anak-anak orang Islam. Ente punya tetangga yang non muslim nggak? Cari anak mereka yang main game, nggak ada. Cari ente punya mata, lihat dong. Tuh ngerti? Lihat, siapa yang main game? Semua orang yang seagama dengan kita. Tuh ngerti? Terus sehingga apa? Sehingga habis waktu mereka dengan itu. Tuh ngerti? Nggak belajar bata, nggak segala macamnya. Tuh ngerti? Mampir ke rumah orang, enak ente. Iya saat biar dia diam, nggak ganggu. La ilaha illallah. Mendiamkan anak dengan handphone. Paham ente? Akhir apa? Loh, kenapa? Rumah sakit, kenapa? Matanya ini karena mampus. Yang begitu yang didoain. Jangan biarkan. Tuh ngerti? Biarkan, emang lo menghinakan diri lo dengan kemiskinan. Udah miskin bukan bangkit dengan ilmu, malah na'udzubillah. Nggak, ente lihat di lingkungan kan banyak orang yang nggak seagama. Cari ente lewat, jangan cari lewat tuh. Ada gak tuh di antara tetangga kita yang non muslim, waktu main game, ada gak? Anehnya kan nggak ada. Sejauh yang ada mata lu belum lihat. Semua yang dapat kabar di berita di TV, seorang anak terganggu karena radiasi, orang Islam. Paham ente? Ente nggak dengar berita ya, ente buat handphone udah apaan sih? Anda dapat hal berita-berita begitu, ya Allah kesian. Tuh ngerti? Tapi yang nggak mau makan anak-anak nggak kasih, langsung marah. Ngapain pegang handphone? Ini lagi WA gang. Main game awas ya, banting. Harus begitu. Itu keras amat, nggak keras, tegas. Tuh ngerti? Tapi kalau terjadi apa-apa menak gue apa? Lu yang syukurin kan? Syukurin tuh anaknya begitu, rasain. Lu bisa syukurin. Baik-baiknya paling ya Allah kesian amat gitu doang, nggak lebih, bor-bor nolong, bor-bor enggak. Jadi ada dua, kalau yang baik masih ada punya baik sama ente kesian. Dah ya selesai. Tuh ngerti? Yang hasad, yang mengademan sama ente di hati apa ya? Rasain lo. Tuh dia merasa. Udah ada dua yang ente hadapi dalam kehidupan. Yang paling baik banget ngomong begitu doang. Ya Allah kesian amat ya. Iya, mudah-mudahan temu obat gitu doang. Ngerti? Lebih nggak mungkin. Ngerti? Kecuali dia punya agama. Lalu yang emang ngarepin kita entah bagaimana, rasain, syukurin. Kalau perlu yang kakaknya sekalian. Ya udah gitu selesai. Ngerti? Waduh ya Rasulullah. Keadaan menyeramkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.